Haleluya, terima kasih pemain musik, leader singer yang sudah menaikkan puji-pujian menghentar kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan sebagai murid, mendengar untuk memahami supaya kita bisa melakukan apa yang kita sudah dengar dan pahami. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan saatnya sekarang kami rindu, kami haus, kami perlu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami akan dengar. Berkati, urapi, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan ini firman yang mengajar kami, menegur, mengarahkan, memperbaiki tingkah laku kami. Sehingga melalui firman-Mu kami tahu apa yang harus kami lakukan. Roh Kudus membantu kami untuk memahami. Sehingga kami juga bisa melakukan firman ini. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah kepada kami. Karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tema pagi hari ini firman Tuhan adalah keyakinan hidup murid Yesus yang berkemenangan. Karena hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-10. Ini berbicara tentang keyakinan hidup yang harus dimiliki murid Yesus yang berkemenangan. Adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di situ dikatakan 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang dimaksud? Hidup ditentukan karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita ditentukan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan harus bersumber. Hidup anak-anak Tuhan harus berdasarkan percaya. Bukan karena melihat. Di sini kita akan belajar. Ada 4 hal. Mengapa kita harus hidup karena percaya. Yang pertama kita lihat dalam pasal 4. Ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 4. Ayat 16 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Keyakinan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang pertama, karena kita meyakini hidup di dunia ini, apapun yang kita alami, semakin merosot dan sifatnya sementara. Apapun yang ada di dalam dunia ini bukan semakin kuat, bukan semakin senang, tetapi semakin merosot. Manusia bertambah usia, semakin lemah, dan semakin berkurang kekuatannya. Itu fakta yang kita lihat. Saudara lihat, orang yang bertambah harta,
Semakin juga bertambah keinginan dan kebutuhannya. Sehingga mereka tidak pernah puas dan akhirnya susah. Oleh karena itu bagi anak-anak Tuhan, kalau hidup kita ditentukan dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, kita alami, akan mendatangkan kesusahan. Karena hidup bukan karena melihat. Yang kita lihat bisa menipu. Tetapi bagi anak Tuhan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita alami, kita harus percaya dengan membangun manusia batiniah kita. Orang yang hidup karena percaya adalah orang yang membangun manusia rohnya, manusia batiniah. Itu disebutkan di dalam ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hidup karena percaya, engkau harus membangun manusia rohmu dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita alami. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Mari dalam situasi dan kondisi sekarang, bangun manusia rohmu. Tingkatkan kualitas rohani kita. Dekatkan diri terus untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Di dunia ini, yang kita lihat bukan semakin baik. Saya sangat percaya dunia ini bukan semakin baik. Karena iblis yang menguasai dunia ini. Tetapi sekarang dalam situasi kondisi ini saya banyak melihat dan mendengar. Banyak anak-anak Tuhan lebih percaya apa yang dilihat di medsos. YouTube, Facebook, WA. Padahal kita tidak tahu orang yang ngisi di Facebook. Kita tidak kenal beritanya benar atau tidak. Oh, selalu dibahas, kita ditentukan dengan apa yang kita lihat. Jujur, kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, dengar di media sosial, itu tidak pernah membangun iman kita. Itu akan membuat kita gelisah, bingung, akhirnya kita khawatir dan takut. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar yang tidak baik. Kita bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi itu jangan mempengaruhi roh kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami yang tidak baik. Itu membuat kita lebih mendekatkan diri. Itu harus memotivasi kita untuk membangun manusia rohanimu. Oleh karena itu, saat-saat sekaranglah, dalam situasi inilah kesempatan kita membangun manusia rohani kita. Karena satu prinsip dalam firman Tuhan. Dalam keadaan krisis, hidup anak Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa. Di dalam hal yang tidak mungkin, anugerah Tuhan semakin luar biasa menjadikan semuanya menjadi mungkin. Kegerakan gereja luar biasa. Kegerakan saat mengalami tekanan-tekanan hidup. Oleh karena itu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan, itu kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Membangun manusia rohaninya sehingga dia hidup bukan apa yang dia lihat, dia akan hidup berdasarkan apa yang dia percaya. Firman Tuhan, Yesus Kristus dahsyat dan luar biasa. Kita bisa melihat Facebook, kita bisa melihat YouTube, kita bisa melihat WA dan mendengarnya. Tapi apakah itu mempengaruhi hidup kita? Pasti. Kalau engkau percaya apa yang kau lihat. Tetapi kalau kita melihat, mendengar, mengalami.
Tapi itu memotivasi kita untuk membangun manusia rohani kita. Oh, kita akan semakin luar biasa. Kita pasti akan berkemenangan. Oleh karena itu, hidup karena percaya adalah yang pertama. Hidup yang membangun manusia rohani kita. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Bangun manusia rohanimu. Dekatkan diri. Itulah wujud. Hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Yang kedua. Hidup karena percaya. Bukan karena melihat bagi anak-anak Tuhan. Kita menyadari. Hidup adalah perjuangan. Mengapa kita harus hidup karena percaya? Karena hidup ini adalah suatu perjuangan. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Selama kita hidup di dalam tubuh, itu digambarkan seperti kemah. Kemah itu tenda. Hidup di dunia ini sementara. Tubuh kita ini adalah tubuh yang penuh dengan dosa. Oleh karena selama kita hidup di dalam tubuh ini, kita akan mengeluh. Ada perjuangan antara keinginan roh dengan keinginan daging. Kita rindu memakai tubuh yang baru, tubuh yang sudah dipulihkan saat Yesus Kristus datang ke dunia kali. Tetapi selama kita masih hidup di dalam tubuh di dunia ini, ada perjuangan antara kesenangan dan kesusahan. Antara keinginan dan kebutuhan. Antara berbuat dosa atau berbuat kebenaran. Saudara, selama kita hidup adalah perjuangan. Dalam perjuangan tidak ada istilah santai. Saudara, kita selalu berjuang. Paulus berkata dia sedang berjuang dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam perjuangan, semua yang dialami, dilihat dan didengar pasti tidak baik dan tidak menyenangkan. Tetapi jika kita terus berjuang, kita pasti menang. Dalam perjuangan membuat kita menyadari bahwa kita tidak mampu dan selalu membutuhkan kekuatan Tuhan. Mari setiap hari hidup kita berjuang. Tapi perjuangan itu harus dihadapi. Saudara tidak bisa menghindar. Saudara tidak bisa mundur. Perjuangan harus dihadapi. Kondisi saat ini bukan hanya kita, tapi seluruh bangsa Indonesia dan dunia. Kita sedang berjuang menghadapi virus COVID-19. Ini tidak bisa dihindari. Ini tidak bisa dielakkan, ini harus kita hadapi. Ini perjuangan. Kita harus hadapi. Bersama Tuhan, kita pasti menang. Oleh karena itu, baiklah dalam perjuangan ini, dalam perjuangan melawan COVID ini, kita pasti menang. Oleh karena itu jangan percaya apa yang kita lihat, dengar. Dalam perjuangan kita percaya, Tuhan Yesus menyertai kita. Dalam perjuangan kita percaya, tubuh kita dalam milik dan kepunyaan Tuhan. Dalam perjuangan ini kita percaya,
Tuhan Yesus yang memegang kita. Dan dia tidak pernah melepaskan kita. Oleh karena itu, dalam perjuangan hidup ini anak-anak Tuhan, ikuti protokol kesehatan yang dari pemerintah. Pakai masker itu salah satu bentuk perjuangan. Jaga jarak dimanapun kita berada. Selalu cuci tangan. Itu salah satu kita berjuang untuk melawan COVID. Dan Tuhan katakan kita harus tunduk sama pemerintah. Jangan keluar kalau kita tidak benar-benar perlu dan sangat perlu. Tapi tetap lakukan aktivitas, bekerja tetap lakukan. Jangan kendor. Dalam kita bekerja tetap kita bekerja, tetap aktivitas, tapi menjaga protokol kesehatan. Dalam kita tetap aktivitas, kita tahu ini berjuang. Oleh karena itu kita percaya Tuhan Yesus menyertai. Percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kalau dalam perjuangan hidupmu berdasarkan apa yang kau lihat, engkau akan bingung, gelisah, cemas. Akhirnya merusak dirimu sendiri. Hidup anak Tuhan, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena hidup kita adalah suatu perjuangan. Mari kita menyadari hidup perjuangan. Oleh karena itu engkau harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga, kalau kita menyadari hidup karena percaya bukan karena melihat. Apapun situasi dan kondisi kita. Sehat, sakit, susah, senang, ada berkat atau tidak ada berkat. Hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Memiliki komitmen. Hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Ayat yang ke-9. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Marilah anak-anak Tuhan, membangun manusia rohani kita, menyadari hidup adalah perjuangan. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun situasi kondisi yang kita lihat, alami, dengar, hiduplah selalu berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari yang kita lakukan sekarang. Dalam keterbatasan, karena situasi dan kondisi. Ambil komitmen. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita lakukan harus berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi anak Tuhan tidak ada dikotomi, ini perbuatan dosa atau tidak. Tetapi perbuatan kita adalah apakah setiap yang saya lakukan berkenan kepada Tuhan Yesus. Apakah setiap yang kita lakukan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu bukti bahwa hidup percaya. Memiliki komitmen. Hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, hidup harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ayat yang 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini saat Yesus menjemput kita kembali. Itulah sebabnya mengapa kita harus hidup karena percaya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan selama hidup kita di dunia ini. Apakah hidup kita itu baik ataupun jahat? Yang dimaksud baik ataupun jahat ini adalah perbuatan kita itu berguna enggak untuk Tuhan Yesus? Itu yang baik. Perbuatan kita tidak berguna bagi nama, itu perbuatan jahat. Baik menurut manusia, belum tentu berguna bagi nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sadar kita harus mempertanggungjawabkan. Saat Yesus datang menjemput kita, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Untuk apa? Mendapatkan mahkota pahala. Oleh karena itu kita sadar, jangan hidup seenaknya. Mari hidup-hidup yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, karena hidup karena percaya,
Kita harus hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apakah perbuatan saya ini perbuatan yang berguna untuk Tuhan Yesus? Atau tidak berguna bagi nama Yesus? Itu yang harus menjadi konsep anak-anak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita dengar, kita percaya yang saya lakukan adalah harus yang berguna bagi nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari hiduplah kita percaya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, hidup karena percaya bukan karena melihat. Membuat kita dalam hidup ini membangun manusia roh kita dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Yang kedua, kita menyadari hidup adalah sebuah perjuangan. Dari apa yang kita lihat dengar, ini menunjukkan bahwa hidup adalah perjuangan yang harus kita hadapi bersama Yesus. Dan kita pasti menang. Dan yang ketiga, hidup karena percaya membuat kita memiliki komitmen. Apapun yang saya lihat, apapun yang saya dengar, apapun yang saya lakukan, saya harus berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun situasi dan kondisi kita menyadari hidup harus berkenan kepada Tuhan Yesus. Miliki komitmen ini. Keempat, hidup karena percaya bukan karena melihat. Ini membuat kita sadar hidup harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang membuat kita kenapa kita harus hidup karena percaya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah yang kita lakukan dalam hidup ini berguna untuk Tuhan Yesus? Itu perbuatan yang baik. Atau perbuatan kita perbuatan yang tidak berguna untuk nama Tuhan Yesus. Itu yang disebut dengan perbuatan jahat. Oleh karena itu mari anak-anak Tuhan. Miliki prinsip ini. Miliki keyakinan hidup. Keyakinan hidup murid yang berkemenangan. Adalah keyakinan hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Oleh karena itu. Bangun manusia rohanimu. Sadari bahwa hidup ini adalah suatu perjuangan. Apapun yang terjadi, hiduplah selalu berkenan kepada Tuhan. Dan sadar kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang berguna atau tidak berguna dalam hidup ini. Jangan pernah hidup karena melihat. Tapi prinsip anak Tuhan berkemenangan. Hidup karena percaya, percaya, dan percaya. Bangun manusia rohanimu. Sadari bahwa hidup adalah perjuangan. Ambil komitmen untuk berkenan terus kepada Tuhan. Dan sadar kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Oleh karena itu lakukan hal-hal yang berguna bagi nama Yesus. Lakukan hal-hal yang berguna bagi nama Yesus. Mari kita tenang sebentar renungkan firman Tuhan ini. Ada satu pujian yang akan kita dengar. Pujian yang berkata, hidup apapun yang kita lihat, hidup harus percaya kepada Yesus. Mari kita tenang sebentar, dengarkan pujian ini.